Selamat sore, Manda Eko dengan teman-teman pemateri dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Regina Permata Dewi dengan NIM 2288-1928. Izin memberikan video cuplikasi mengenai materi kelompok yang presentasi hari ini, yaitu kelompok 2 dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Demokrasi Liberal sampai Terpimpin yang diampu oleh dosen kami, yaitu Manda Eko Ribawati MPD. Saya di sini izin memberikan video cuplikasi mengenai bentuk tugas mandiri dalam pelaksanaan kuliah hari ini. Pertama-tama, saya akan memberikan sebuah narasi dari adanya garis besar keseluruhan dari materi yang telah dikaji langsung oleh pemateri kepada saya. Berikut ini ialah cuplikan garis besar yang dibuat oleh saya yang dilengkapi dengan tambahan-tambahan materi dari buku Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin yang ditulis langsung oleh dosen kami, yaitu Manda Eko Ribawati MPD selaku dosen kami. Berikut ini ya untuk bentuk fisik dari buku yang menjadi sumber rujukan tambahan pelengkap materi garis besar yang ditulis oleh saya. Nah, setelah berakhirnya masa kabinet Natsir ini, kabinet yang menggantikannya ialah kabinet Sukiman pada 27 April 1951 dan jatuhnya kabinet Sukiman ini yaitu pada tanggal 3 April 1952. Di dalam kabinet Sukiman ini, tentunya program-program yang dijalankan oleh kabinet Sukiman ini itu lebih mengarah kepada program-program yang telah ditinggalkan oleh kabinet Natsir untuk dilanjutkan kembali dalam kabinet Sukiman. Nah, di dalam perbedaannya itu terletak dalam perbedaan skala prioritas yang dijalankan oleh kabinet Sukiman terhadap suatu program-program yang diperbaharui oleh kabinet Sukiman ini sendiri. Yang pertama, adanya bidang keamanan yang menunjukkan kepada tindakan-tindakan yang tegas dalam suatu penjaminan dan juga pensejahteraan dari rakyat dari Bayangkara terhadap rakyat. Kedua, terus adanya di bidang sosial budaya yang mengalami perbaharuan hukum-hukum agraria dan juga jaminan akan kesejahteraan kepada rakyat itu sendiri dalam bentuk agraris terutama ya. Terus yang ketiga ialah adanya bidang pemilu yang sebagaimana melakukan briefing pendukung mengenai persiapan pemilu itu tersebut. Jadi adanya persiapan dalam bentuk percepatan waktu untuk melakukan pemilu tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai bidang politik luar negeri, yang dimana pelaksanaan secepatnya dari politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif dan juga memasukkan irisan dari Irian Barat. Maksud kami memasukkan daerah Irian Barat itu ke dalam bentuk dari NKRI itu sendiri. Nah, kemudian dalam bidang hukum itu pastinya mengenai undang-undang atau juga pembuatan undang-undang yang dimana undang-undang ini itu ditujukan untuk pengakuan serikat buruh dan juga adanya penandatanganan perjanjian seperti halnya MSE Mutual Security Act dan juga adanya bidang ekonomi yang terletak dalam pengadaan tunjangan hari raya atau THR dan juga nasionalisasi The Javas Bank yang ditafsir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 pada tanggal 15 Desember 1951. Nah, untuk yang kedua, saya di sini izin memberikan kritik mengenai makalah yang telah dikaji oleh pemateri dari kelompok 2 ini. Sebenarnya, makalah ini itu sudah diterangkan dengan cukup baik dan juga dikaji dengan lugas dan cukup detail oleh pemateri. Namun sayangnya, saya melihat bahwa di dalam makalah ini kebanyakan penggunaan kata-kata itu lebih banyak kepada copy paste dibandingkan dengan gaya bahasa yang ditulis sendiri oleh pemateri. Kemudian, di dalam penyusunan paragraf dan juga ketentuan teknis dari suatu penulisan pun juga turut untuk diperhatikan kembali. Seperti halnya dalam typo ataupun dalam spasi, itu juga perlu dikaji dan ditinjau oleh pemateri lebih lanjut. Kemudian, mengenai adanya solusi dan saran yang diajukan oleh saya
sebenarnya tidak jauh dari suatu kritik yang dimana lebih memperhatikan dalam passion pemateri untuk menulis suatu penelitian dalam bentuk makalah ini, kemudian juga menggunakan kata-kata sendiri atau gaya bahasa sendiri yang menunjukkan bahwa pemateri itu melakukan research, bukan melakukan plagiarisasi terhadap suatu materi yang akan dikaji oleh pemateri. Kemudian yang terakhir itu ialah memperhatikan lebih mengenai ketentuan-ketentuan teknis dalam penulisan, terutama tadi yang sudah saya sebutkan, terutama dalam tipe, spasi, kata-kata, dan juga hal semacamnya, itu lebih ditinjau kembali dan diperhatikan kembali oleh pemateri. Oke, sekian dari saya mengenai video cuplikasi yang telah saya rangkum ini sendiri. Tetap semangat ya kelompok 2, dan juga jangan berkecil hati mengenai kritik, solusi, dan saran yang telah diutarakan oleh saya sendiri. Maka dari itu, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ya untuk sering mengunjungi dan subscribe channel saya. Bye-bye.